Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Samuel Tigor Hamonangasitorus dari jurusan Psikologi Binus University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sexual harassment. Yuk, disimak. Dalam era modernisasi seperti ini, tentunya pelecehan seksual tidak akan terlepas dari kasus-kasus yang ada di masyarakat. Menariknya adalah ketika pelecehan seksual dapat terjadi di perusahaan, di mana perusahaan dapat dibilang mempunyai struktur dan organisasi yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk kebaikan perusahaan. Dari kelas sosial yang paling atas sampai kelas menengah dan bawah akan tetap dapat merasakan adanya pelecehan seksual di sekitar. Karena pelecehan seksual sendiri bersifat tindakan seksual yang tidak diinginkan dan tidak mengenal waktu serta tempat. Mengenai aspek-aspek yang terlibat dalam pelecehan seksual, menurut Mayer DKK 1987, ada dua aspek penting, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional. Aspek yang pertama adalah aspek perilaku. Aspek ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual sebagai rayuan atau ajakan seksual yang tidak disetujui oleh penerimanya. Di dalam aspek ini, muncul beragam bentuk ajakan, dari yang baik, kasar, halus, fisik, maupun hal-hal yang searah. Bentuk umum pelecehan seksual biasanya bersifat verbal dibandingkan fisik. Contohnya adalah pesan yang bernada seksual secara terus-menerus, ungkapan seksis terkait pakaian, tubuh, dan aktivitas seksual perempuan. Yang kedua, aspek situasional. Aspek situasional menjelaskan mengenai pelecehan seksual tidak akan terhindarkan dan dapat terjadi di mana saja. Korban pelecehan seksual juga dapat berbagai, seperti perbedaan ras, umur, kelas sosial, pekerjaan, dan tempat kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sexual harassment bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Namun, kita juga tidak akan terlepas kalau gender perempuan tentunya lebih banyak menjadi korban dibandingkan sexual harassment terhadap laki-laki. Hal ini kerap dialami oleh perempuan di tempat umum dan kendaraan umum. Maka dari itu, sexual harassment harus disikapi dengan tegas karena sangat merugikan pihak perempuan dan bagaimanapun juga perempuan harus memperoleh rasa aman dan dihargai dengan pantas. Berikut adalah 5 cara mencegah atau mengatasi sexual harassment. 1. Menanggapi catcalling. Catcalling adalah cara atau metode yang digunakan untuk menggoda perempuan di tempat umum, seperti siulan, panggilan, seruan, atau apapun yang bersifat verbal dengan tendensi seksual. Kemudian, kita harus menanggapinya dengan bersikap tegas dan menunjukkan ketidaksukaan kamu kepada hal tersebut. Kedua, bersikap tegas dan berani memberikan teguran. Khusus perempuan yang sering menggunakan transportasi umum, tentunya harus berhati-hati, karena hal ini berupa sentuhan kepada beberapa bagian tubuh dan
Sebagai perempuan, kita harus langsung merespon tindakan tersebut dengan pindah posisi atau langsung tegur secara tegas dan lantang. Ketiga, bekali diri dengan pengetahuan bela diri. Bela diri tidak mengenal gender. Maka dari itu, laki-laki dan perempuan harus tahu dasar-dasar bela diri. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa khusus perempuan harus bisa bela diri, karena banyak laki-laki yang tidak menghargai dan bertanggung jawab. Apabila sexual harassment terjadi, setidaknya pihak perempuan dapat memberikan perlawanan dan meminta bantuan pada sekitar. Keempat, jangan diam dan laporkan. Indonesia memiliki hukum yang sangat kuat dan sensitif, apalagi jika membahas mengenai hak asasi manusia. Dalam hal ini, kita sebagai korban dalam sexual harassment jangan takut untuk melaporkan tindakan ini ke pihak yang berwajib. Jika korban takut untuk melaporkannya sendiri, dapat diceritakan atau diutarakan kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Kelima, menumbuhkan keberanian. Dalam melakukan 4 cara sebelumnya, tentunya kita harus menumbuhkan keberanian, karena tanpa keberanian, cara tersebut akan sia-sia. Contoh sederhana, menumbuhkan keberanian adalah berani mengatakan tidak, berani menolak, dan berani melaporkan bentuk tindakan apapun yang mengarah pada seksual yang dialami. Dari data yang telah ditemukan oleh koran Kompas, di Uni Eropa, 40-50% perempuan telah melaporkan atau adanya beberapa pengaduan mengenai pelecehan seksual yang terjadi hanya di tempat kerja. Bisa dipikirkan berapa banyak perempuan yang terkena sexual harassment jika membahas di tempat umum. Data sebenarnya pasti jauh lebih banyak dibandingkan angka tersebut. Hal ini disebabkan karena keengganan para korban untuk melaporkan kasusnya dikarenakan rasa malu dan trauma. Dalam hal ini, kita mendapatkan pelajaran seksual harassment dan seberapa pentingnya kita untuk menghargai sesama agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sexual harassment tentunya bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan, hal itu bisa terjadi di luar kendali kita. Maka dari itu, kita sebagai makhluk yang lemah harus sama-sama mempunyai metode yang tepat untuk mengatasi jika ada terjadinya sexual harassment yang menimpa kita. Dari hal yang sederhana, yaitu menanggapi catcalling, belajar kemampuan bela diri, hingga dengan tegas untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Halo teman-teman, gimana pembahasannya barusan? Pasti udah pada ngerti dong? Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman seputar sexual harassment. Menurut teman-teman, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya sexual harassment? Oh ya, jawabannya ada di slide-slide sebelumnya ya. Yuk dicek lagi. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih.